Bang Has, apakah selama Anda menjabat sebagai diplomat, Anda pernah menemukan kunjungan yang tidak bermanfaat dari pejabat negara yang konon kabarnya justru beberapa orang di antaranya lebih banyak pelesirannya dibandingkan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara? Pernah menemukan hal seperti itu? Saya kira ada, walaupun mungkin kadarnya tidak, mereka tidak jalan-jalan. Ada artinya tidak bisa digeneralisir kasus per kasus, orang per orang. Jadi saya selalu sebagai duta besar itu, saya berusaha memanfaatkan kehadiran dari para anggota DPR yang berkunjung. Kan kita juga mengenal dalam hubungan internasional yang disebut parliamentary diplomacy. Jadi mereka juga memainkan satu peran diplomasi dalam satu koridor tertentu gitu. Misalnya waktu Pak Agung Laksono berkunjung ke Polandia, saya mengatakan kepada beliau, Pak Agung, nanti kalau Bapak ketemu dengan Presiden, dengan Perdana Menteri, Bapak ngomong dong soal ini ada bilateral kita yang ganjal gitu. Jadi bisa kita gunakan, dan mereka mekanisme yang disebut parliamentary diplomasi itu, mereka berbicara dengan anggota parlemen di negaranya. Tolong dong, ini kan nggak ada persahabatan parlemen. Tolong dong diperhatikan gitu. Jadi parlemen kita mendorong pemerintah, parlemen dari negara sahabat kita mendorong pemerintahnya, sehingga memfasilitasi peningkatan kerjasama bilateral antar kedua negara. Jadi walaupun mereka kelihatan nggak begitu jelas agenda kunjungannya, nggak substantif, tapi saya selalu mengajak diskusi mereka, memberikan muatan-muatan substansi dari kerjasama bilateral yang nanti akan saya minta tolong pada mereka untuk. Kalaupun Anda menemukan kasus yang ternyata agendanya tidak jelas, katakanlah lebih banyak waktu di luar agenda resmi, apa yang Anda lakukan sebagai seorang duta besar ketika itu? Kembali lagi, basic itu kita tuh harus menjaga dignity bangsa kita. Memang saya khawatir kalau dari parlemen, dari pihak sana memberikan satu cap yang negatif. Pernah menerima seperti itu? Ada. Itu tugas saya untuk mengamankan itu. Dengan cara-cara saya mengamankan itu. Dengan mengisi agenda substansinya, memberikan mereka briefing mengenai hubungan bilateral substansi, sehingga mereka waktu berbicara itu mereka mahir terhadap substansinya. Dan kemudian apa yang kita mintakan selaku dari perwakilan dari KBRI itu, mereka bisa menyampaikan, mengartikulasikannya dengan baik. Jadi seperti itu, mengagendakan kunjungan dengan mitra-mitra mereka, atau paling tidak beberapa anggota parlemen yang kita kenal saya undang ke Wisma Duta, tempat kediaman, dan mereka di situ beramah-tamah. Jadi tergantung kepada perwakilan. Menurut saya harus kreatif, bawa uang negara telah terpakai dan mereka berangkat itu jangan dibiarkan hanya itu jalan-jalan. Kita harus berikan satu muatan-muatan substansi dan kita mintakan kepada mereka untuk menyampaikan apa menjadi kepentingan dari kerjasama bilateral. Mas Eko, apa yang harus dilakukan oleh negara agar kunjungan pejabatnya itu menjadi sesuatu yang produktif untuk kemajuan bangsa ini? Mungkin yang harus ya ini adalah salah satu rangkaian dari reformasi birokrasi itu sendiri ya. Yang sekarang terjadi di 5 tahun terakhir ini mungkin masih terlihat yang tangible, yang kelihatan nyata. Memang ada beberapa perubahan-perubahan dari contoh public service yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian ataupun pemerintah daerah. Memang itu terlihat bagus, langsung dirasakan oleh rakyat gitu. Nah, tapi intinya kan reformasi birokrasi itu tidak hanya terkait hanya public service semata, tapi bagaimana PNS itu menjadi profesional. Nah, ini yang harus menjadi PR dari Kementerian PAN itu sendiri ya. Bagaimana menanamkan culture set dan mindset untuk menjadi PNS yang integritas, profesional. Tidak hanya lip service semata itu sendiri gitu. Jadi wacana fakta integritas ataupun kode perilaku, kode etik itu jangan hanya sebagai piagam semata, tapi benar-benar diinternalisasikan, benar-benar dilaksanakan oleh PNS di seluruh pemerintah Indonesia itu sendiri gitu. Itu yang harus dan menjadi faktor penting ya yang harus diciptakan oleh pemerintah, sehingga ketika dia sudah berpikir bahwa dia harus integritas, pemikiran mengenai untuk menggunakan fasilitas negara itu nggak ada lagi. Kepikiran lagi ya? Betul, karena dari kementerian juga, dari anggaran juga sudah disediakan dan itu tidak sedikit. Jadi besaran langsam itu di SBK Kemenq itu cukup besar, cukuplah untuk perjalanan dinas. Baik. Ya. Pak Herman, apa yang bisa Anda jaminkan kepada masyarakat, Anda janjikan kepada masyarakat bahwa PNS kita akan bagus, akan produktif ketika akan berkunjung ke luar negeri, tidak akan menggunakan fasilitas negara, kalau memang itu bukan haknya seperti itu. Saya kira reformasi birokrasi ini kan bagian dari reformasi birokrasi ya.
di mana endingnya itu harapannya 2019 kita bisa mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk sampai ke sana, sebetulnya Kementerian PAN sudah memiliki roadmap reformasi birokrasi. Ada 8 area perubahan yang ditreatment di sana, mulai dari mental aparatur, kemudian kelembagaan, tata laksana, SDM, aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan undang-undang, sampai dengan pelayanan publik. Dan apa yang kita bicarakan dari tadi ini terkait dengan mental aparatur. The man behind the gun. Apapun aturannya, apapun mekanisme prosedur, ujung-ujungnya kan orang. Dan orang ini berbicara tentang integritas, saya sepakat, berbicara tentang mental. Dan kami sebetulnya sedang menggalakkan revolusi mental. Bagaimana aparatur mentalnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Sehingga terus terang, kejadian ini bagi kami kan pukulan. Tapi mudah-mudahan kami melihat ke depan, ini menjadi pelajaran kami untuk bangkit dan kami akan menunjukkan bahwa Kementerian PAN RB ya terdepan sebagai teladan sebagaimana diharapkan menjadi komitmen Pak Menteri dan jajaran. Baik, begitu. kalau kita bicara dari skala 0 sampai 100%, sudah berapa persen perubahan mental terkait dengan revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah? Saya kira secara keseluruhan bisa dilihat dari nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan ya. Terutama untuk kementerian lembaga nilainya 2015 itu di kisaran 65 ya, kurang lebih seperti itu kalau dari 1 sampai 100 ya, skalanya 1 sampai 100 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu di angka 65. Baik, tapi kasus KTBC ini seakan-akan membuat Ya. sirna semua angka-angka yang tadi disebut oleh Pak Herman. Tapi seperti itu. mohon maaf, saya juga satu sisi kami terima itu, makanya tadi di awal saya menyampaikan kami menyayangkan, kami menyesalkan, dan kami menyampaikan permohonan maaf kepada publik, tetapi jangan pula Digeneralisir semua PNS digeneralisasi mentalnya seperti kemudian seolah-olah habis segalanya tadi disampaikan hancur. Saya kira tidak demikian ya. Baik. Insya Allah badai pasti berlalu dan hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu harapan kita semua. Ya. Kalau saya mau Sedikit saja, Mas Eko. saya mau menambahkan enabling faktor dari perubahan reformasi administrasi itu sendiri adalah komitmen pimpinan. Jadi kalau leadernya nggak mau berubah, Gimana anak buahnya? akan sulit betul Ya, ke bawahnya. sepakat. Jadi mau nggak mau dari menterinya sendiri yang harus reform. Oke, Saya baik. tambahin mengenai surat ya, memang Sedikit ya Bang, waktu kita udah habis. Silakan, sedikit ya. surat itu nggak biasa satu ya. Tapi walaupun nggak biasa, kami selalu melihat dari segi substantif. Ada perlu pengamanan kepentingan tangible intangible dari pemerintah negara kita. Dan seperti hal itu biasanya Oke. supaya tidak sampai melalui jalur-jalur pribadi. Kalau Baik. nggak ada ya nggak apa-apa. Baik. Bang Has, terima kasih. Pak Herman, terima kasih. Ya, Mas Eko, terima kasih atas ya, waktunya. terima Kita kasih. tidak ingin kasus serupa akan terulang Ya. kembali. Baik, dan pemirsa, demikianlah Talk to Einstein malam ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.